Ketika Dewi terbangun, dia sudah berada di dalam pesawat. Dia tercengang sesaat, lalu tersadar dan segera mencari Paman Joshua. Brandon berkata dengan lemah, "Paman Joshua meminta kita untuk kembali ke Swedoland dulu. Dia akan kembali setelah membalaskan dendam Bibi Lauren." "Konyol!" Dewi sangat marah. "Paman Joshua hanya sendirian. Bagaimana balas dendam? Dia berada dalam bahaya." "Kalau kamu juga ikut ke sana, juga berbahaya," kata Brandon dengan sedih sambil menatapnya. "Sekarang tubuhmu sangat lemah, juga tidak bisa membantu apapun. Setidaknya lebih baik dibandingkan dia sendirian." Dewi hampir meledak karena emosi. "Bibi Lauren menggunakan nyawanya untuk melindungimu. Kalau terjadi sesuatu denganmu, maka pengorbanan Bibi Lauren akan sia-sia." Brandon langsung jadi serius. "Paman Joshua sudah bersusah payah. Harusnya kamu menurutinya." Saat mendengar perkataan ini, air mata Dewi langsung mengalir. Dia yang biasanya optimis dan ceria sekarang berubah jadi suka menangis. "Meskipun kamu tidak memikirkan diri sendiri, kamu harus memikirkan anak-anak di panti asuhan. Apa yang akan mereka lakukan kalau sesuatu terjadi padamu?" Brandon menyeka air matanya. "Aku tidak bisa menghasilkan banyak uang untuk menafkahi mereka. Kamu tega melihat anak-anak itu hidup di jalanan. Kalau mereka sampai ditindas, siapa yang akan melindungi mereka? Kamu sudah pernah berjanji akan selamanya jadi malaikat mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, sampai mereka menjadi dewasa." "Tapi aku tidak bisa membiarkan Paman Joshua terjadi masalah. Tidak boleh." Dewi menangis sambil menggelengkan kepala. "Bibi Lauren sudah mati karenaku. Kalau terjadi sesuatu lagi bagi Paman Joshua seumur hidupku, aku tidak akan mengampuni diriku sendiri." Setelah mendengar perkataannya, Brandon terdiam. Beberapa tahun ini, Paman Joshua menjaga mereka bagai seorang ayah. Dia dan Bibi Lauren adalah kerabat terdekatnya di dunia ini. Dia juga tidak ingin ada masalah pada Paman Joshua. "Oh ya," Brandon seperti teringat sesuatu. "Saat kami pergi mencarimu, Paman Joshua dapat kabar Lorenzo mungkin sudah kembali ke kota Snowy. Sekarang kondisinya akan menguntungkannya." "Benarkah?" Saat Dewi mendengarnya, harapan tumbuh di hatinya. Dia melihat waktu masih ada 6 jam untuk tiba di Swedoland. Hanya dalam waktu 6 jam mungkin Paman Joshua sudah bergerak. Saat itu mungkin segalanya akan terlambat. "Tidak." Dewi mendadak teringat sesuatu lalu bertanya, "Oh ya, kalian membuatku pingsan. Bagaimana cara kalian melewati pos pemeriksaan?" "Paman Joshua menyuap seorang anggota staf untuk meloloskan kita." Brandon berbisik di telinganya. "Mustahil." Dewi menggelengkan kepala. "Sejak Lorenzo terjadi masalah, Presiden memperkuat pemeriksaan keamanan keluar dan masuk. Seluruh bandara penuh dengan orang-orang dari Departemen Militer. Paman Joshua mendadak menyuap orang. Sama sekali tidak mungkin bisa menyuap orang di bagian pos pemeriksaan. Kecuali apa?" Brandon bertanya dengan rasa ingin tahu. "Waktu kalian naik dan turun gunung, apa kalian tidak menyadari kalian diikuti?" tanya Dewi. "Paman Joshua sepertinya memang bilang ada orang yang mengikuti kami," kata Brandon sambil mengingat. "Saat itu aku panik dan bertanya harus bagaimana. Paman bilang orang itu tidak ada niat jahat. Tenang saja,
jadi kami tidak membahasnya lagi. Sepertinya orang-orangnya. Dewi menghela nafas lega. Berarti Lorenzo memang sudah kembali dan mengutus orang mengikuti kalian. Dia tahu kalian mau membawaku pulang ke Swedoland, juga tidak menghalangi. Hanya diam-diam membantu. Dewi melirik orang-orang di pesawat. Dia merasa di dalamnya ada orang dari keluarga Moore. Berarti Lorenzo sudah menyetujuinya kembali ke Swedoland. Jadi dia seharusnya juga tahu masalah Paman Joshua yang akan membunuh presiden. Dia seharusnya bisa menghentikan atau melindungi Paman Joshua. Kalau kamu bilang begitu, sepertinya mungkin. Brandon baru tersadar. Lorenzo seharusnya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Paman Joshua. Tenanglah, kita coba hubungi Paman Joshua lagi saat turun dari pesawat. Iya, perasaan Dewi seperti naik dan turun. Sekarang dia hanya bisa berharap demikian. Dewi dan Brandon sama-sama berjuang untuk menghitung waktu. 6 jam berakhirnya berlalu dan begitu pesawat mendarat, Dewi segera mengambil ponsel Brandon untuk menelpon. Secara tak sadar dia memasukkan nomor Lorenzo. Belum dimasukkan semuanya, dia langsung tertegun. Untuk seketika hatinya terasa campur aduk. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Jadi dia menelpon Jeff. Telepon tidak dapat dihubungi. Dewi merasa khawatir dan segera menelpon Jeff. Tapi teleponnya seperti tidak aktif. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia mencoba menelpon Lorenzo. Tapi yang keluar hanyalah peringatan sibuk dari operator. Hatinya sangat gundah. Dewi, ayo pulang dulu. Brandon menarik Dewi naik ke mobil, tapi Dewi berkata, pulang apanya? Sekarang juga beli tiket kembali ke kota Snowy. Kita harus cari Paman Joshua. Dia menarik Brandon ke konter untuk membeli tiket. Kamu gila ya? Brandon segera menghentikannya. Susah payah kita kabur dari kota Snowy. Kamu mau kembali. Kamu tidak tahu ada berapa banyak orang yang mau membunuhmu. Setelah kembali, kamu masih bisa selamat. Aku juga tidak bisa membiarkan Paman Joshua kehilangan nyawanya. Dewi langsung panik. Aku sudah berutang 4 nyawa. Aku tidak ingin berutang 1 lagi. Dewi, Brandon baru saja mau menjawab, ponselnya langsung berdering. Dewi langsung menjawab. Halo. Dewi, ini aku. Suara Willy terdengar dari ujung telepon dengan sedikit keterkejutan. Aku mencoba menelpon Brandon. Ternyata kamu bersamanya. Sekarang kamu sudah aman. Aku sangat aman, Dewi berkata dengan panik. Willy, bagaimana kondisi di kota Snowy? Ini... Willy ragu sejenak tapi masih memberitahunya. 1 jam lalu, Presiden tertembak di konferensi pers. Orangnya sudah ditangkap, yaitu Paman Joshua. Apa? Mata Dewi membelelak. Dia sangat berharap Lorenzo akan menghentikan Paman Joshua. Tidak disangka semuanya masih terjadi. Apa Presiden sudah mati? Brandon segera bertanya. Kantor Presiden mengumumkan dia terluka parah dan sedang sekarat. Sekarang sedang menjalani pertolongan pertama. Tapi kulihat video berita dengan teliti. Seharusnya tembakan itu meleset dan tidak fatal. Willy berkata dengan serius. Kulihat Presiden sepertinya akan menggunakan hal ini untuk menarik simpati rakyat. Awalnya akhir-akhir ini opini publik tidak menguntungkan Presiden. Kulihat El akan segera membalikkan keadaan. Hari ini Paman Joshua mengacaukannya. Takutnya masalah akan berubah. Bagaimana dengan Paman Joshua? Apa Paman Joshua dalam bahaya?
Dewi sama sekali tidak ingin mendengar pertarungan kekuasaan. Dia hanya ingin tahu kondisi Paman Joshua. Sekarang setidaknya tidak berbahaya, kata Willy. Pihak presiden pasti akan langsung menyelidiki identitas Paman Joshua. Kalau sampai tahu dia adalah kerabatmu, dia pasti akan menggunakan nyawa Paman Joshua sebagai sandera. Setelah berkata sampai di sini, Willy hanya menghela nafas. Ku dengar El sudah mengutus orang menghentikannya dari awal. Sayangnya, keterampilan mengemudi Paman Joshua hebat sekali dan berhasil terhindar dari kejaran Jeff. Setelah menyamar, dia ke pusat konferensi internasional. Jeff terlambat. Paman Joshua kali ini terlalu gegabah. El susah payah membalikan keadaan dan berada di posisi atas. Sekarang semuanya jadi kacau. Bibi Lauren sudah tiada. Kalau jadi dia, apa tidak gegabah? Dewi merasa marah. Maaf Dewi, aku tak bermaksud begitu. Willy segera minta maaf. Aku hanya merasa El kali ini pasti akan sangat marah. Ditambah lagi rencananya dirusak. Setelah ini pasti akan lebih sulit melawan presiden. Saat Willy berbicara, ada panggilan lain yang masuk dari ponselnya, yaitu Jasper. Dewi segera berkata pada Willy, "Willy, Jasper menelpon. Aku akan tutup teleponnya dulu." Oke. Dewi menjawab telepon Jasper dan segera bertanya, "Jasper, bagaimana kabar Paman Joshua?" "Nona Dewi, Paman Joshua menembak presiden dan ditangkap. Sekarang Tuan sedang mencari solusi." Jasper menghindari berita buruk dan berkata, "Nona Dewi, Anda tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menyelamatkan Paman Joshua. Anda jaga diri baik-baik." "Mana Lorenzo? Minta dia angkat teleponnya." Dewi sangat cemas, sudah begitu lama terkurung di penjara bawah tanah. Dia sangat mengerti siksaan tidak manusiawi seperti apa yang akan dirasakan di sana. Saat itu Nyonya Presiden tidak berani menyentuhnya. Belum tentu hal ini terjadi pada Paman Joshua. "Tuan sedang bicara dengan Presiden." Jasper menggunakan tangannya menekan gagang telepon lalu dengan pelan berkata, "Lukanya sangat parah dan tubuhnya sangat lemah. Setelah selesai menelpon, Tuan akan menelpon Nona." Perkataan ini membuat Dewi tidak tega bertanya lagi. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah, aku tunggu teleponnya." Setelah berhenti sesaat, dia berkata lagi, "Jasper, Bibi Lauren sudah tiada. Aku hanya tinggal Paman Joshua, kerabatku satu-satunya. Aku tidak bisa membiarkannya terjadi sesuatu." "Aku mengerti, Nona Dewi." Jasper dengan hormat menjawab. Setelah menutup telepon, Jasper melihat ke dalam ruang kerja dari celah pintu. Lorenzo memaksa menggunakan tubuhnya yang lemah untuk menjawab telepon. Dia hanya menghela nafas. Apa yang dibilang Willy benar. Awalnya situasi ini menguntungkan mereka. Lorenzo bisa membalikan keadaan sepenuhnya, namun karena Paman Joshua jatuh ke tangan presiden, tidak hanya bisa menarik simpati, juga memberinya kartu as. Jeff sendiri tertembak karena menyelamatkan Paman Joshua, sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pengawal buru-buru kemari dan berkata pada Jasper dengan pelan, "Luka Tuan berdarah lagi." Jasper buru-buru kembali ke ruang kerja. "Bukankah membosankan berbicara begitu banyak omong kosong?" Lorenzo bersandar di kursi sambil menjawab telepon. Meskipun lemah, aura dominan di alisnya tidak berkurang sedikit pun. Jasper melihat luka di bahunya berdarah, mungkin karena tadi terlalu emosional dan memukul meja dengan kepalan tangannya. Jasper segera mengambil kotak obat dan maju ke depan untuk menghentikan pendarahannya.
Namun Lorenzo mengenyit. Jasper tidak berani mendekat lagi. "Langsung bilang saja, apa maumu?" Lorenzo tidak lagi bersabar menghadapi presiden. Bajingan itu hanya tertembak di bagian bawah tulang selangkah, sama sekali tidak kena jantungnya. Dia malah mengumumkan dengan sekarat dan sedang melakukan pertolongan, sampai membuat publik mengira dia begitu menyedihkan. Istri dan putrinya diculik, dia sendiri tertembak. Jadi dia sengaja memanfaatkan ini memicu opini publik mengatakan bahwa Lorenzo adalah pria ambisius yang mengincar posisi presiden sampai menyebabkan begitu banyak hal terjadi. Benar-benar munafik dan tidak tahu malu. Lorenzo, jujur saja, di seluruh negara Emron tidak akan ketemu orang berbakat sepertimu. Kehilanganmu tidak hanya merugikan negara Emron, juga merugikanku. Kenapa kita harus saling membunuh? Bagaimana kalau kita berdamai? Kelak kamu lanjut mengurus grup MOR, aku tetap lanjut jadi presiden. Bagus kan? Presiden tersenyum sambil mengatakan ini. Jelas sekali dia ingin berdamai. Dia mengerti menggunakan paman Joshua untuk menundukkan Lorenzo adalah hal yang mustahil. Berdamai mungkin masih ada harapan. Kamu sudah berbuat begitu banyak, sekarang malah minta berdamai. Lorenzo tersenyum sinis sambil mengejeknya. Atas dasar apa? Aku tahu kamu marah. Katakan saja syaratmu. Presiden berkata secara baik-baik. Semuanya bisa dibicarakan. Yang penting bisa berdamai. Dia tahu meskipun sekarang dia menangkap paman Joshua, situasi tetap menguntungkan Lorenzo. Hanya seorang paman Joshua sama sekali tidak bisa membuat Lorenzo menyerah, karena mereka hanya membuat masalahnya sampai tidak ada titik balik. Orang seperti Lorenzo adalah orang yang akan balas dendam sekecil apapun. Dia tidak akan begitu saja memanfaatkannya. Berdamai bisa. Kamu sendiri umumkan kejahatanmu, lalu minta maaf dan mundur dari posisimu. Terimalah sanksi hukum. Kalau tidak, tak perlu dibahas lagi. Lorenzo berkata tanpa sungkan. Lorenzo, begitu saja tidak bisa negosiasi lagi. Ekspresi wajah presiden langsung muram. Aku sudah menyelidiki. Paman Joshua ini adalah ayah angkat tunanganmu. Ibu angkatnya sudah mati. Kalau sesuatu terjadi padanya juga, apa tunanganmu itu akan memaafkanmu? Tidak penting dia mau maafkan atau tidak. Yang paling penting adalah membunuhmu. Lorenzo menjawabnya tanpa sungkan. Kamu, presiden sampai tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kamu sama sekali tidak peduli hidup dan mati paman Joshua. Orang yang tidak ada hubungan, mati atau tidak, mana ada hubungannya denganku. Lorenzo berkata dengan dingin. Kamu mengira aku akan mundur demi dia? Konyol sekali. Kamu, presiden seketika tidak bisa membalasnya, namun dia sengaja memprovokasinya. Lorenzo, kamu cukup kejam. Kamu terlalu sungkan. Lorenzo berkata dengan nada menghina. Kalau mau bicara soal kejam, mana mungkin aku sebanding denganmu. Aku hanya orang yang tidak ada hubungan. Sedangkan kamu bahkan tidak mempedulikan hidup dan mati istri dan putrimu. Seharusnya ini yang disebut kejam. Percuma kamu menangkap mereka. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa, kata presiden dengan nada dingin. Aku kasih kamu satu kesempatan. Lorenzo mencari kesempatan untuk mengajukan penyelesaian. Aku pakai nyawa istri dan putrimu untuk menukar paman Joshua. Tawar-menawar ini sangat bagus.
Sebelumnya Lorenzo berkata begitu banyak justru demi kesempatan ini. Sepertinya kamu juga bukannya tidak begitu peduli. Presiden tertawa. Haha, 2 tukar 1 memang bagus, tapi aku tak mau tukar. Kamu. Sekarang aku mengerti. Presiden berkata dengan bangga. Kamu masih peduli dengan Dewi. Demi dia, kamu bisa menyerah menikahi putriku dan menjadi menantu presiden untuk bekerja sama dalam bisnis dan politik. Kalau begitu kamu tetap saja demi dia, lanjut menyerah atas beberapa hal. Anak muda, sungguh gila cinta dan membuat orang tersentuh. Kamu pikir baik-baik. Kalau kamu bersedia berdamai, aku akan segera melepaskan dia. Setelah berkata, Presiden memutuskan telepon. Dari bibirnya masih terlihat senyuman yang licik. Dia sekarang baru tahu Paman Joshua masih berguna sebagai kartu asnya. Panggilan tadi sudah direkam? Tanya Presiden. Sudah, Tuan Presiden. Potong beberapa kata Lorenzo tadi. Cari cara kirimkan ke Dewi. Baik. Kurang ajar. Lorenzo saking marahnya sampai membuang ponselnya. Tuan, tenanglah. Jasper segera menenangkannya. Luka Anda terbuka lagi. Aku obati Anda dulu. Jangan bergerak. Minggir. Lorenzo sangat marah. Jeff, si brengsek itu, beberapa kali melakukan tugas tidak benar. Cepat panggil dia kembali untuk dihukum. Jeff tertembak dan sedang berada di rumah sakit, kata Jasper dengan suara pelan. Lorenzo seketika tercengang saat Presiden tertembak. Masalah ini makin kacau. Dia memberitahu Jeff untuk menolong Paman Joshua, tapi akhirnya Paman Joshua tetap ditangkap oleh orang-orang Presiden. Dia sangat marah dan langsung memaki. Setelah itu dia mencari cara mengatasinya. Tidak disangka Jeff malah kena tembak saat mau menyelamatkan orang. Dia baik-baik saja? Lorenzo bertanya dengan panik. Tidak sampai mengancam nyawanya, tapi kena organ dalam. Suara Jasper terdengar muram. Orang kita tidak banyak. Aku sudah minta Naomi bawa 2 orang kembali untuk membantu. Lorenzo tidak berkata apa-apa. Sekuat apapun dia, akhirnya dia tetap tidak bisa menandingi kekuatan pasukan Presiden. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, dia akan kehilangan orang-orangnya. Kekurangan orang juga tidak akan menguntungkannya. Tuan, biarkan aku mengobati luka Anda lebih dulu. Jasper dengan hati-hati merawat luka Lorenzo dan menenangkannya. Sekarang Presiden sedang memainkan taktik psikologis dengan Anda. Meskipun dia tidak peduli nyawa istri dan putrinya, dia juga harus memikirkan apakah istrinya akan mengungkapkan rahasianya atau tidak. Jadi, tadi Anda pura-pura tidak mempedulikan Paman Joshua adalah tindakan yang benar. Dia akhirnya akan tidak tahan dan segera menggunakan Paman Joshua untuk menukar istri dan putrinya. Iya, Lorenzo mengiyakan. Saat ini, lihat siapa yang lebih kejam. Sebenarnya, Jasper berkata sambil berpikir, aku merasa Paman Joshua seperti ingin sengaja ditangkap. Maksudmu? Lorenzo langsung bertanya. Beberapa pengawal yang ikut dengan Jeff bilang, saat itu mereka bisa saja menyelamatkan Paman Joshua. Paman Joshua malah mendorong mereka, lalu mengambil pistol menerjang ke arah Presiden. Karena itulah dia tertangkap.